Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok Pro 5 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Refleksi Administrasi Pendidikan dalam Perspektif Profesi Kependidikan. Adapun anggota kelompok dari Pro 5 yang terdiri dari saya sendiri, Widya Idriasti, Tika, M. Raihan Saki, dan Agiska yang hari ini berhalangan hadir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian administrasi. Administrasi pendidikan adalah proses mengintegrasikan semua upaya koperasi untuk menggunakan sumber daya dan peralatan karyawan untuk meningkatkan efektivitas, pengembangan kualitas manusia, efektivitas hasil yang diperoleh. Upaya seperti tujuan menyatakan meskipun efeknya terkait dengan penggunaan uang, energi, dan waktu. Sumbernya adalah sesuatu yang membantu mencapai tujuan dalam bentuk energi, bahan, uang, dan atau waktu. Peran guru dalam administrasi pendidikan. Ada 3, yaitu administrasi kurikulum yang mana guru berperan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, administrasi kesiswaan yang mana guru perlu berpartisipasi dalam kegiatan seleksi peneriana peserta didik yang baru. Yang ketiga, administrasi kepegawaian atau personalia. Guru berperan dalam membantu menyiapkan data kepegawaian atau inventory. Peran guru dalam administrasi pendidikan. 1. Administrasi keuangan di mana guru membantu membuat laporan yang berhubungan dengan keuangan. Yang kedua, administrasi pengelolaan institusi dalam infrastruktur pendidikan. Guru berperan dalam perencanaan. Yang ketiga, administrasi sekolah dan hubungan sosial guru, yang mana guru merupakan makhluk sosial dan juga memiliki peran dalam komunikasi antara guru dan masyarakat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri kedua dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang tantangan dalam administrasi pendidikan di era digital. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Banyak sekolah kekurangan teknologi dan koneksi internet yang andal menghambat penerapan solusi digital. Yang kedua, integrasi sistem yang rumit. Kesulitan dalam menggabungkan berbagai platform untuk pengolahan data siswa, keuangan, dan administrasi. Yang ketiga, adopsi teknologi oleh staf. Guru dan staf mengalami kesulitan dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi baru secara efektif. Yang keempat, kekurangan keterampilan digital. Keterbatasan keterampilan digital menghambat penerapan teknologi pendidikan yang lebih maju. Yang kelima, keamanan data dan privasi. Pentingnya melindungi data pribadi siswa dan staf dari kebocoran atau penyalahgunaan. Adapun strateginya yaitu yang pertama, kerja sama pemerintah dan sekolah. Yang kedua, dukungan pemerintah untuk sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan digital guru dan staf. Yang keempat, penambahan sistem untuk mengelola informasi siswa. Yang kelima, penggunaan platform yang mudah digunakan dan dukungan teknis. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator.
Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bagi penanya silakan dipaparkan pertanyaannya. Mungkin bisa Aulia Kartika memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, bagaimana solusi kalian agar keterbatasan teknologi tidak menghambat dalam pendidikan yang akan datang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagi penanya kedua bisa dipaparkan pertanyaannya. Rahma Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apa saja contoh-contoh penerapan refleksi administrasi pendidikan dalam praktik pendidikan? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk penanya ketiga. Ya, Akila dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf saya tidak on cam karena jaringan saya tidak memadai. Pertanyaan saya, apa tantangan utama dalam penerapan administrasi pendidikan di sekolah, terutama dalam konteks perubahan kurikulum dan teknologi? Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Aulia. Jadi, saya bacakan ulang soalnya, apa saja contoh-contoh penerapan refleksi administrasi pendidikan dalam praktik pendidikan. Jadi, jawabannya yaitu penerapan refleksi administrasi pendidikan dalam praktik pendidikan dapat dilihat melalui beberapa contoh, yaitu seperti guru dan kepala sekolah dapat melakukan evaluasi berkala terhadap proses pembelajaran dan manajemen sekolah yang melibatkan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Kedua, penggunaan asesmen awal untuk memahami kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran juga merupakan bentuk refleksi yang penting. Selain itu, kolaborasi antara pendidik dan pengawas dalam merancang program pengembangan profesional dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, refleksi administrasi pendidikan berperan krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif. Penerapan refleksi administrasi pendidikan dalam praktik pendidikan juga dapat terlihat melalui pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Misalnya, sekolah dapat mengadakan forum diskusi dengan orang tua dan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai kurikulum yang diterapkan, sehingga dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Selain itu, pelaksanaan program pelatihan bagi guru yang berfokus pada peningkatan keterampilan mengajar dan pemahaman terhadap pengembangan siswa juga merupakan langkah reflektif yang penting. Mungkin itu saya jawaban dari saya. Jika ada sanggahan, dipersilakan. Baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Akila bisa dijawab oleh Rehansa. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah, apa tantangan utama dalam penerapan administrasi pendidikan di sekolah, terutama dalam konteks perubahan kurikulum dan teknologi? Jawabannya itu adalah ada 3. 1 itu adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Guru dan staf sering kesulitan menyesuaikan metode pengajaran, evaluasi, serta administrasi akademik dengan kurikulum baru. Yang kedua itu integrasi teknologi. Infrastruktur yang kurang memadai, keterampilan digital tenaga pendidik, serta resistensi terhadap perubahan menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal. Yang ketiga itu manajemen sumber daya. Keterbatasan anggaran
tenaga kependidikan, dan sarana prasarana dapat menghambat efektivitas administrasi pendidikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudari Akila? Apakah ada sanggahan? Terima kasih, jawabannya saya terima. Baik, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan Aulia Kartika akan dijawab oleh Saudari Tika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aula Kartika. Untuk mengatasi keterbatasan teknologi dalam pendidikan, ada beberapa solusi, seperti menggunakan teknologi yang sudah ada, seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan konten digital seperti video, podcast, dan aplikasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga, menggunakan platform pembelajaran online seperti Learning Management System untuk mendukung proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Itulah jawaban dari Saudari Tika. Apakah ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu administrasi pendidikan adalah kunci untuk memastikan sistem pendidikan berfungsi dengan baik dan efisien, yang melibatkan administrasi yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, kurikulum, dan fasilitas, serta peran penting guru sebagai pengajar dan pemimpin. Di era digital, tantangan seperti keterbatasan teknologi, kesulitan integrasi sistem, kekurangan keterampilan digital, dan isu keamanan data memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk investasi infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan kebijakan keamanan. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga pendidikan, serta program untuk mengatasi kesenjangan digital, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inklusivitas pendidikan. Keberhasilan pengelolaan pendidikan juga bergantung pada kemampuan individu untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi perubahan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan karena kelebihan berasal dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih.